Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Stiadani dengan NPM 222151056. Di sini saya akan menjelaskan materi kepramukaan pada mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, SPD MPD. Materi kepramukaan yang akan saya jelaskan yaitu tentang kiasan dasar, sistem dan metode kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, sistem beregu, tanda kecakapan, permainan pendidikan, kesesuaian jiwa, keprasahajaan hidup, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Nah, ini anggota kelompok saya. Lalu, pokok bahasan yang akan saya jelaskan tadi yaitu yang pertama kiasan dasar, yang kedua sistem dan metode kesukarelaan, janji dan ketentuan moral, yang ketiga sistem beregu, yang keempat tanda kecakapan, yang kelima permainan pendidikan, yang keenam kesesuaian jiwa, yang ketujuh keprasahajaan hidup, yang kedelapan perkembangan rasa karsa dan karya. Lalu materi yang pertama kiasan dasar. Kiasan dasar adalah pemikiran alam yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang disanjung dan didambakan. Yang menjadi kiasan dasar gerakan pramuka adalah romantika perjuangan besar bangsa Indonesia. Adapun bagian-bagian dari kiasan dasar gerakan pramuka yaitu yang pertama kiasan dasar pramuka siaga. Pramuka siaga merupakan sebutan bagi pramuka siaga yang berusia 7 hingga 10 tahun. Tingkat golongan pramuka siaga terdiri atas 1 siaga mula, 2 siaga bantu, dan 3 siaga tata. Yang kedua, kiasan pramuka penggalang. Pramuka penggalang merupakan pergolongan sekaligus sebutan bagi anggota pramuka yang berusia 11 hingga 15 tahun. Seorang pramuka penggalang resmi menjadi penggalang ketika berusia 11 tahun, juga telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang. Syarat-syarat kecakapan umum pramuka penggalang tingkat rakit serta mengucapkan trisatya pada upacara pelantikan. Tingkat golongan pramuka penggalang yaitu ramu, rakit, dan terak. Yang ketiga, kiasan dasar pramuka penegak. Pramuka penegak adalah peserta yang berusia 16-20 tahun. Kata dasar tegak merujuk pada tahap keberhasilan bangsa Indonesia dalam menegakkan NKRI. Golongan anggota pramuka penegak disebut sangga, terdiri dari 4 orang sampai 8 orang. Nama sangga disusun sesuai dengan kiasan dasar, yaitu yang pertama perintis, 2 penegas, 3 pencoba, 4 pendobrak, 5 pelaksana. Lalu kiasan dasar lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. Menurut Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 6 /KN/72 tahun 1972. Yang pertama, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti dari kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Yang kedua, buah nyiur tahan lama ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Yang ketiga, nyiur dapat tumbuh di berbagai tanah. Ini menjadi pengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Yang keempat, nyiur tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, akar yang kuat mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Yang keenam, pohon yang berserbaguna ini mengandung arti pramuka berguna bagi nusa bangsa dan agama. Lalu materi yang kedua, sistem dan metode kesukarelaan, janji dan ketentuan moral. Kesukarelaan dalam gerakan pramuka. Pengertian dari kesukarelaan. Kesukarelaan ialah salah satu dari prinsip-prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah gerakan pramuka. Kesukarelaan merupakan perilaku atau perbuatan yang bukan alasannya dipaksa atau tekanan.
dan landasan yang dilandaskan pada sifat-sifat, yaitu yang pertama ketulusan hati, yang kedua tanpa pamrih, yang ketiga mengutamakan kewajiban daripada hak, yang keempat pengabdian, dan yang kelima tanggung jawab. Tujuan dari kesukarelaan yaitu agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap sektor didik sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang tanpa pamrih, serta bertanggung jawab dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Pelaksanaan dari kesukarelaan itu harus menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Jika seseorang itu sudah menjadi anggota pramuka, maka atas dasar kesukarelaannya itu ia ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gerakan pramuka. Lalu materi selanjutnya itu janji dan ketentuan moral. Yang pertama, kode kehormatan pramuka terdiri atas janji-janji yang disebut satya pramuka dan ketentuan moral yang disebut dharma pramuka. Satya pramuka diucapkan secara sukarela oleh calon anggota dan pengurus gerakan pramuka dikala peresmian menjadi anggota pengurus, dan kode kehormatan pramuka diadaptasi dengan golongan usia pada perkembangan rohani serta jasmani anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka dalam bentuk janji disebut satya adalah yang pertama, janji yang diucapkan secara sukarela oleh seseorang calon anggota gerakan pramuka sesudah memenuhi persyaratan keanggotaan. Yang kedua, tindakan langsung untuk mengikat diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji. Yang ketiga, titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi mental, moral, ranah spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya baik sebagai langsung maupun masyarakat di lingkungannya. Yang ketiga, sistem beregu. Sistem beregu ialah satu prinsip dasar metodik pendidikan kepramukaan. Ada beberapa manfaat dari sistem beregu, yaitu mempermudah pengawasan dan pengamatan, mempermudah perkembangan langsung akseptor didik, lalu memberikan kesempatan akseptor didik mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Dalam pembentukan regu terdapat beberapa jenis regu. Yang pertama, regu tetap misalnya burung siaga, regu penggalang dan sangga penegak dalam satuan di gugus depan. Yang kedua, regu tidak tetap, yaitu kelompok yang dibentuk sementara waktu, contohnya untuk permainan. Nah, ada beberapa tugas pemimpin regu. Yang pertama, pemimpin regu bertugas membantu pembina dan pembantunya. Yang kedua, menjadi penghubung antar regunya dan pembina, dan yang ketiga melatih anggota regunya sesuai dengan kemampuannya. Wakil pemimpin regu bertugas membantu pemimpin regu. Lalu pemimpin burung utama, pemimpin regu utama, dan pradana bertugas memimpin dewan siaga, penggalang, penegak, atau pandega. Ya, materi selanjutnya itu tanda kecakapan. Tanda kecakapan umum dalam gerakan pramuka ialah segala yang dikenakan pada pakaian pramuka sebagai tanda kecakapan, keterampilan, ketangkasan, kemampuan, perilaku, dan perjuangan pramuka dalam bidang tertentu. Sesuai dengan golongan usianya, tanda kecakapan terdiri atas 3 macam, yaitu tanda kecakapan umum ialah tanda yang didapatkan pramuka sesudah seseorang pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Macam-macam kecakapan umum. Yang pertama, TKU untuk pramuka siaga. Yang kedua, TKU untuk pramuka penggalang. Yang ketiga, TKU untuk pramuka penegak. Yang keempat, TKU untuk pramuka pandega. Tanda kecakapan khusus ialah tanda yang diperoleh sesudah seseorang anggota pramuka menuntaskan syarat-syarat kecakapan khusus. Adapun tingkat bentuk TKK ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk pramuka siaga, bentuk segitiga sama kaki terbalik dan tidak menggunakan bidang. Yang kedua, untuk pramuka penggalang yaitu purwa, madya, dan utama. Yang ketiga, untuk pramuka penegak dan pandega yaitu purwa, madya, dan utama.
Lalu tanda kecakapan Garuda ialah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada aksep terdidik yang telah memenuhi syarat pramuka. Terdiri atas 5 golongan, yaitu Garuda hijau, Garuda merah, dan Garuda kuning, Garuda perak, dan Garuda emas. Lalu permainan pendidikan. Permainan sudah sejak lama digunakan sebagai media untuk melihat kecerdasan, baik kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Secara khusus, gerakan pramuka di dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik juga menggunakan permainan pendidikan dalam berbagai bentuk. Keunggulan permainan dalam media belajar yaitu permainan bersifat fleksibel. Selain itu, permainan juga menanamkan nilai-nilai tertentu, dan juga permainan mampu menunjukkan sifat asli permainan dalam pramuka. Yang keempat, pesan rahasia. Yang kelima, isi ruangan. Dan contoh permainan dalam pramuka yaitu yang pertama pesan rahasia, yang kedua isi ruangan dan bau, yang ketiga bau dan harum. Materi yang keenam yaitu kesesuaian jiwa. Kesesuaian jiwa yaitu kegiatan menarik yang mengandung pendidikan dalam kepramukaan dibagi kepada tujuan jasmania, yaitu untuk perkembangan tubuh, kesehatan, dan sebagainya, dan tujuan rohania untuk perkembangan jiwa, watak, dan kepribadian. Yang materi yang ketujuh yaitu kepersahajaan hidup. Kepersahajaan adalah prinsip pendidikan kepramukaan, maka pramuka harus belajar hidup sederhana dan wajar dengan cara pakaian seragam yang sama, senang bersama, susah bersama, atau senasib seperjuangan dan menggunakan apa yang digunakan dengan wajar. Yang kedelapan, perkembangan rasa, karsa, dan karya. Rasa yang berarti perasaan, karya yang berarti niat atau kemauan, karya perbuatan yang membuahkan hasil. Pada intinya, seluruh manusia termasuk anggota pramuka diharapkan dapat menggunakan seluruh indranya untuk mengetahui makna seluruh ciptaan Tuhan. Dalam pramuka, perkembangan rasa karsa dan karya memiliki makna. Para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang baru dan nantinya dapat menjadi suatu kebudayaan yang dapat berguna. Hal ini sejalan dengan pemikiran Selo dan Sumarian dan Sulaman Sumardi. Terima kasih. Mungkin seperti itu materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.